Shalom teman-teman, kembali lagi di ibadah online Junior Church GPI Crown Palace. Apa kabar kalian? Ya, pastinya luar biasa. Ibadah kita kali ini akan mengambil tema domba yang mendengar. Sebelum beribadah, yuk kita sama-sama berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik ya. Tuhan, kali ini kami mau beribadah. Tuhan, berilah kami kemampuan untuk mendengar dan menangkap firman-Mu dan menjalankan firman yang Kau sampaikan pada hari ini pada kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Tiba saatnya adik-adik, kita mau mendengar suara Tuhan. Siapkan hatimu. Kita menyembah Tuhan supaya menjadi domba yang selalu mendengar suara gembalanya. Yuk siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan. Di hadirat Tuhan, kita siap. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran.
dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Buka hati kami selalu untuk terus menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau sudah melawat kami Tuhan. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Nina. Adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan kan? Kalau udah siap, ayo kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Nina hari ini mau melanjutkan seri firman Tuhan tentang binatang yang ada di Alkitab. Masih ingat gak minggu lalu kalian belajar dari binatang apa? Ya, minggu lalu kita belajar dari semut. Semut yang rajin. Nah, minggu ini ada yang bisa tebak gak kita belajar dari binatang yang apa? Ciri-cirinya, binatang ini sering sekali disebut di Alkitab. Ya, kakak langsung kasih tahu aja ya. Binatang ini adalah domba. Apa adik-adik? Domba. Jadi tema minggu ini adalah domba yang mendengar. Sekali lagi ya, domba yang mendengar. Nah, adik-adik sebelumnya kita buka yuk ayat emas kita minggu ini. Ayat emas kita minggu ini ada di Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Sekali lagi, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah, yang dimaksud domba-domba di sini siapa sih? Ya, kita, anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita domba-dombanya, gembala kita siapa? Ya, gembala kita siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik pasti sudah pernah kan melihat domba? Siapa yang di sini belum pernah melihat domba? Kakak percaya kita semua sudah pernah melihat domba. Nah, kalau kalian perhatikan, domba itu hewan seperti apa sih? Nah, domba itu hewan yang pertama. Domba itu hewan yang tidak memiliki senjata atau alat untuk melindungi dirinya. Dia tidak memiliki cakar dan gigi yang tajam seperti singa. Dia tidak memiliki tanduk seperti kerbau. Dia tidak memiliki racun seperti ular yang berbisa. Nah, setelah itu domba tidak pandai dalam mencari makan, adik-adik. Kalau kalian lihat, domba itu setiap pagi dibawa gembalanya ke padang rumput untuk mencari makan. Dan kalau sore mereka dituntun gembala untuk masuk ke kandang lagi. Nah, yang ketiga yaitu domba mudah sekali tersesat. Nah, dari ketiga ciri-ciri tersebut, domba bisa dikatakan hewan yang lemah. Ya, adik. Domba adalah hewan yang sangat lemah. Nah, karena dia lemah, dia membutuhkan gembala untuk melindungi mereka dari serangan binatang buas, membantu mereka dalam mencari makan, dan menuntun mereka ke jalan yang benar untuk pulang. Sama seperti kita adik-adik, kita juga domba-domba yang lemah tanpa adanya gembala kita, yaitu Tuhan Yesus.
Nah, kita beruntung sekali memiliki gembala yang sangat baik, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menuntun kita, menjaga kita, menolong kita, bahkan menyelamatkan hidup kita. Nah, meskipun domba adalah hewan yang lemah, tapi Tuhan kasih satu keunikan pada hewan domba, adik-adik. Kalian tahu nggak kalau domba-domba itu bisa mengenali suara gembalanya? Meskipun di sekeliling mereka ada beberapa orang yang mencoba memanggil mereka, tapi yang dikenali, yang mereka dengarkan hanya suara gembala mereka, adik-adik. Adik-adik penasaran nggak buktinya? Nah, kakak juga penasaran. Ayo kita sama-sama lihat yuk videonya. One more time. Oh, one is. Look at them, look at them. Isn't that amazing? Yeah, Eunice made him go away. Was that cool or what? You will never have the same again. Nah, kita udah sama-sama melihat kan video tadi. Kita bisa lihat bahwa domba-domba hanya akan mendengarkan suara gembalanya saja, adik-adik. Seperti yang kita lihat bahwa orang asing yang pertama, orang asing kedua, dan orang asing ketiga mencoba memanggil domba-domba itu. Dan apa yang terjadi? Mereka sama sekali tidak merespon panggilan dari orang asing yang pertama, orang asing kedua, dan orang asing yang ketiga itu. Mereka tetap asik makan, dan sedikit pun mereka tidak menoleh. Dan pada saat si gembalanya yang memanggil, mereka langsung menoleh dan langsung berlari ke arah gembalanya itu, adik-adik. Siapa yang di sini mau seperti domba-domba yang ada di video tadi, yang hanya akan mendengarkan suara gembalanya dan langsung lari pada saat dipanggil? Ya, kita semua pasti mau mendengarkan suara gembala kita saja, yaitu Tuhan Yesus, dan bahkan kita mau lari pada saat kita dipanggil. Nah, caranya gimana sih, Kak? Supaya kita bisa mendengarkan suara gembala kita, yaitu suaranya Tuhan Yesus. Caranya, yaitu kita harus mempertajam telinga rohani kita, adik-adik. Caranya yang pertama, kita harus rajin berdoa. Ingat ya adik-adik, dengan kita sering berdoa, jadi kita sering berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa adalah sarana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Contohnya nih, kalau adik-adik mengenal seseorang, pasti saat adik-adik sering berkomunikasi dengan orang itu, adik-adik pasti akan tahu itu suaranya si A. Mungkin si A masih ada di luar rumah, tapi pada saat adik-adik mendengarkan suaranya, adik-adik pasti sudah tahu, oh itu suara si A sedang datang ke rumah. Nah, pada saat adik-adik mendengar suara si B,
si B yang ada di samping ruangan. Oh, itu suaranya si B ada di samping ruangan. Karena apa? Karena adik-adik mengenal mereka dan karena adik-adik sering berkomunikasi dengan mereka. Berbeda kalau adik-adik hanya berkomunikasinya cuma 1 kali, 2 kali. Pasti adik-adik lupa itu suara siapa sih, aku nggak tahu. Nah, sama seperti itu. Kalau kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, kita sering berdoa kepada Tuhan, otomatis kita akan tahu itu suaranya Tuhan. Nah, yang kedua yaitu senantiasa membaca firman-Nya Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan ini ada isi hatinya Tuhan, ada kehendaknya Tuhan. Nah, mungkin pada saat adik-adik ada dalam masalah, persoalan, ada kesulitan, mungkin adik-adik menghadapi suatu pilihan yang sulit. Terus di dalam hati adik-adik ada suara. Adik-adik bingung. Kira-kira dalam hati ini suara siapa ya? Itu suaranya Tuhan, suaranya Roh Kudus, atau itu suara asing ya? Nah, ingat ya adik-adik, kalau itu suaranya Tuhan, itu suaranya Roh Kudus, tidak mungkin itu membawa kita jauh dari firman Tuhan. Justru itu akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Berbeda kalau itu suara asing. Itu akan membawa kita jauh dari kehendaknya Tuhan, jauh dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendaknya Tuhan? Bagaimana kita bisa mengetahui isi hati Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Ya kan? Nah, kakak kasih contoh. Di Alkitab, tokoh yang mendengarkan suara Tuhan. Ya, dia adalah Abraham. Adik-adik bisa baca sendiri di Kejadian 12 ayat 1-9 di rumah nanti ya. Nah, di situ dikatakan Abraham di usianya ke-75 tahun, Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari rumah bapaknya, meninggalkan negerinya dan meninggalkan sanak saudaranya untuk menuju ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, pada saat itu Abraham tanpa bertanya, dia mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan. Dia seperti domba yang ada di video tadi. Pak Abraham mengikuti Tuhan, dipimpin Tuhan. Enggak cuma di situ lah adik-adik. Abraham juga mendengarkan suara Tuhan pada saat Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Nah, karena Abraham mentaati Tuhan, karena Abraham mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan lakukan untuk Abraham? Tuhan memberkati Abraham dengan begitu banyak sekali ternak, dengan negeri yang luas, tanah yang subur, dan banyak sekali keturunan. Seperti yang di Kejadian 15 dikatakan bahwa keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir di laut. Nah, siapa yang di sini mau diberkati seperti Abraham? Ya, yaitu kita harus mendengarkan suara gembala kita, suara Tuhan kita. Dengan cara apa adik-adik yang tadi? Dengan cara berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan kami hati yang takut akan Kau, telinga senantiasa mendengarkan Engkau ya Bapa. Ajar kami untuk bisa peka Tuhan, sehingga kami bisa mengerti itu kehendak-Mu, itu suara-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Satu buah roh yaitu sukacita. Pengalamannya, waktu pandemi Tania tidak sekolah lagi. Tania belajar melalui daring Google Meet dan Google Form. Tania sangat bosan sekali. Tapi mukjizat itu nyata. Pada tahun 2021, bulan Oktober, corona sudah menipis dan Tania diperbolehkan sekolah kembali. Walaupun
Hanya 2 jam dan tidak setiap hari. Tapi Tania tetap bersyukur karena sudah bisa sekolah kembali. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Terima kasih. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan Yesus sebagai gembala kami yang baik, dan kami adalah domba-domba-Mu. Tuhan, kami percaya kami mendengar suara-Mu, dan Tuhan tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang taat, melakukan perintah-perintah dan juga kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, penyertaan dan juga perlindungan Tuhan atas kami dan juga keluarga kami. Tuhan berkati studi kami, Tuhan pakai kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.